Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Sekarang saya di posisi lagi di sawah saudaraku ini. Ini padi ya. Padi ini sudah berbuah, sudah mendekati padi ini tidak lama lagi panen lah. Saudaraku ya. Jadi saya ini memantau walet ya. Walet alhamdulillah banyak walet di sini saudaraku. Dan saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini. Ada pertanyaan saudara masuk lagi. Yang dia tanyakan saudara kita ini, yaitu adalah ukuran LMB dan ukuran LAR. Jadi sekarang saya akan membahas lagi mengenai adanya ukuran LMB dan ukuran LAR. Begitupun juga bagian di dalamnya itu yang dia tanyakan kolam. Ya, mungkin saudara bertanya lagi di mana lagi ngonteng guru ya, seperti biasanya ya, saya ngonteng lagi di pinggir sawah. Itu ada kelapa di belakang saudaraku ya, kelapa. Banyak walet di atas. Jadi oke. Yang dia tanyakan saudara kita ini ukuran LMB yang bagusnya, yang disukai walet, yang diinginkan walet. Ya. Jadi saya akan menjelaskan saudaraku secara mendetail. Ukuran yang selalu saya perlihatkan di lokasi, biasanya kalau saudara kerja atau karyawan kerja biasa ya, anggota kerja di lapangan, ukuran itu bervariasi juga ya, bervariasi. Mana yang saya katakan bervariasi, kan ada ukuran-ukuran LMB itu agak besar, agak tinggi, ada juga yang memanjang itu ukuran LMB. Maksudnya LMB itu saudaraku, kurang lubang masuknya burung walet di dalam gedung ya. Itu. Jadi yang kita permainkan di ukuran LMB saudaraku, coba perhatikan di situ di gedungnya. Ya, ini ukuran LMB dulu saudaraku ya, belum LAR. Jadi kalau LMB saudaraku itu berarti itu kan kata singkat itu LMB ya, LMB, lubang masuknya burung walet di dalam gedung. Jadi coba perhatikan saudaraku berapa ukuran gedungnya dulu. Nah, dan berapa ketinggian. Ada yang 1 lantai. Ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai, malahan ada yang 4 lantai dan 5 lantai. Maksudnya 5 tingkat. Ya, terus lebarnya dulu berapa? Umpamanya lebar, apakah 6 lebarnya, 5 atau 8? Panjangnya juga gitu. Apakah panjangnya 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi saudaraku ya, sahabatku di lapangan, di situ sisa main di situ ukuran LMB. Ya. Jadi sering yang saya perlihatkan di lapangan ya, di lokasi itu ukuran LMB-nya itu ukurannya 27 ketinggian ya. 27 ketinggian. Panjang itu bervariasi. Makanya selalu saya katakan, yang saya katakan tadi, berapa dulu ukuran gedungnya. Panjang kali lebar dan ketinggian berapa lantai. Baru saudara di situ main di bagian LMB. LMB itu berarti di bagian poit. Kan ada yang tidak menggunakan poit juga saudaraku. Jadi ukuran LMB saudaraku yang sering saya gunakan di lapangan itu 27 ketinggian. Ya, saya ulang ya. 27, ada juga yang 30, tetapi jarang yang terjadi 30, hanya 27, 28. Di situ juga 25. Ya, 25 itu ketinggian ya, ketinggian 25, 27, 28. Ya. Itu yang sering saya gunakan. Itu LMB-nya ya. Kalau panjangnya ya, panjang LMB itu ada yang 1 meter, berarti 100 cm. Ada yang 90 cm. Ada yang 80 cm, ada juga 70, 75 juga ada. Dan ada 65. Ketergantungan dari gedungnya dulu. Kalau besar gedungnya saudaraku, kita ambil sekalian begitu 1 meter atau 100 cm. Kalau gedungnya sampai 15 panjangnya, 3 lantai atau 4 lantai, kita main di situ 1 meter. Terkecuali ya, gedung itu kurang lebar, saudara di situ main 90, 80. 85 juga bisa. Ya, 85 bisa. Ya. Jadi itu saudaraku ukuran LMB yang diincar walet, yang disukai walet. Itu sana.
Ada sana bunyi itu, saudaraku ya. Nah, suara panggilnya saya dengar. Ada beberapa gedung daerah sini. Nah, itu kedengaran. Jadi itu ukuran LMB yang diincar walet. Kenapa saya katakan diincar walet itu? Karena hanya 27 dan ada juga 25. Nah, mungkin tidak kekecilan kah itu guru? Tidak kekecilan kah itu 27 atau 25 itu ketinggian? Tidak, aman. Ya. Jadi terus itu saudaraku, itu ukuran yang diinginkan walet. Dan salon Twitter di situ terpasang, sering saya perlihatkan hanya satu salon Twitter atau ada yang mengatakan Twitter, ada yang mengatakan salon. Kan ada yang pakai salon SST, ada Audas, ada Arrow, ada banyak macam. Yang jelasnya di situ kalau penjelajah 75 saudaraku itu hanya menggunakan satu biji Twitter di situ salon di LMB. Nah, mengenai adanya salon apa yang bagus? Kalau penjelajah 75 saudaraku semua bagus. Ya, karena di situ hanya suara rekaman yang keluar di situ di salon. Ya itu. Kalau mengenai adanya mereknya apa ya, besarnya Twitter itu salonnya ya ketergantungan. Yang penting di situ yang keluar di situ suaranya walet, suara rekaman aslinya walet yang terekam, yang selalu saya jelaskan itu. Kan berulang-ulang ini. Ya ini walet di atas ini jinak. Ini banyak walet saudaraku ya di atas. Terus itu tadi ukuran yang sering saya gunakan di lapangan. Baik saya rancang kalau saya menender saudaraku, begitupun juga kalau saya merehab. Biasa itu ukurannya LMB-nya 60 kali 40, 50 kali 60, 50 kali 70. Biasa saya rubah. Ya, saya suruh anggota rubah. Nah, karena sesuai porsi yang saya tangani di gedung saudaraku ya. Nah, jadi intinya itu bukan bahwa saya itu tidak baik, itu tidak baik ukuran ini, enggak. Hanya porsi saya saudaraku kalau saya menggunakan di lapangan itu ukuran tadi yang saya paparkan, itu ukuran 27, 25, 27, saya ulangi 25, 27, 28. Nah, itu tadi panjangnya bervariasi juga. Nah, itu di ukuran LMB, lubang masuknya burung walet dari luar masuk di dalam gedung. Ya, di poit. Kalau saudara menggunakan poit. Ya. Jadi itu saudaraku ya. Jadi saudara sudah paham mengenai adanya ukuran itu yang ditanyakan. Berapa yang bagusnya itu tadi yang saya gunakan. Nah, karena di situ mengurangi juga tingkat pencahayaan saudaraku kalau tidak terlalu luas. Begitupun juga aman juga burung-burung yang semacam predator, semacam burung hantu. Ya itu kalau terlalu luas saudaraku itu kendalanya juga terlalu fatal. Ya. Jadi itu tadi saya sudah jelaskan saudaraku ya ukuran-ukuran yang sering saya gunakan di lapangan. Baik penjelasannya begitupun juga yang saya perlihatkan di lokasi kalau anggota kerja. Nah, karena sudah banyak videonya. Nah, justru itu selalu saya katakan coba telusuri videonya saudaraku ya. Nah. Terus yang pertanyaan yang kedua saudaraku, ukuran di lar. Nah, ini juga banyak yang terkecoh di lar. Banyak saudara kita terkecoh di ukuran lar, lubang antara ruang. Ini bukan LMB lagi ya. Tadi saya sudah jelaskan LMB, sekarang lar, lubang antara ruang. Yang saudara lar di situ, berapa jarak dari situ, berapa yang kita tarik dari dinding, nah, baru kita lar, ya. Nah, itu ada yang 2,5 meter, ada yang 3 meter, ada yang 3,5 meter, ada yang 4 meter, tergantung dari luas bangunannya. Berapa panjangnya, itu seperti tadi itu yang saya jelaskan tadi. Tapi ini lar ya bagian dalam, ya. Saudara di situ bendung, adakan lar. Nah, jadi itu lar itu saudaraku ada saya perlihatkan juga di lapangan. Ada ukuran larnya itu sama 30 kali 80. Ada juga 27 kali 90. Itu lar. Kalau lar yang tertutup. Ah, beda kalau lar yang modelnya kayak pintu. Itu 80 kali 1 meter. 80 kali 1 meter berapa ya? Saya lupa lagi. Saya ulangi saudaraku ya. Itu ukuran pintu kuseng 80 kali 150 bisa juga 120. 180 2 meter. Nah, tetapi lebarnya 80 cm. Lebar ya, lebar. Model pintu kuseng. Kalau umpamanya gedungnya 6 meter lebarnya, umpamanya 6 kali 10 atau 6 kali 15 atau 5 kali 10 atau 5 kali 15. Saudara di situ tutup yang sisanya, buka yang separuh.
begini ya. Tinggi 2 meter, lebar 80 ya. Jadi sisanya saudara itu tutup semua. Jadi di mana di situ letak cahaya yang terang, di situ saudara tutup. Jadi saudara buka di bagian pinggir. Apakah pinggir kiri atau pinggir kanan, saudara buka di situ ukuran 80 kali 2 meter. Ya, jalannya walet masuk di dalam ruangan untuk bikin sarang. Kalau umpamanya sudah ingin bikin sarang itu walet. Nah, itu ukuran bagian lar. Ada juga yang itu ukuran yang berdiri ya, yang lubang berdiri seperti kusen. Ada juga yang seperti jendela, itu tadi 27, ada yang 30 kali 80, ada 30, ada 27 kali 60, ada juga 27 kali 70, ada juga 30 kali 70. Ketergantungan dari ukuran. Ya. Jadi saudara sudah paham ya, itu lar, lubang antara ruang, begitupun juga LMB. Karena saya sudah jelaskan ini saudaraku ya. Ya, jadi bagian di situ saudaraku, apa yang pakai tutup di situ ada, apakah terpal guru, apakah papan bang, apakah triples, apakah seng, apakah batu, semua bisa. Karena di situ lar itu hanya tingkat pencahayaan yang kita bendung, yang kita halangi supaya jangan terang masuk. Kalau umpamanya matahari terang dari luar itu biasa terpantul masuk di dalam gedung, terganggu walet. Walet saudaraku itu selalu mengincar tempat yang gelap. Kalau terang saudaraku itu biasa canggung itu walet tinggal. Apalagi burung baru yang ingin menginap. Ya, jangankan betah ya, inap dulu agak-agak sulit. Paling dia bermanuver dalam keluar lagi. Nah itu. Jadi di situ saudara perlu perhatikan bagian pencahayaannya ya. Nah, itu. Jadi terus yang mana lagi saudaraku? Itu mengenai kolam. Ya. Kalau ukuran kolamnya, bang, berapa ukuran kolam yang bagus untuk di bagian lubang terjun? Ukuran kolam itu saudaraku tidak menentu juga di bagian lubang terjun. Biasanya berapa ukuran lar di situ? Saudara lar di situ kolam semua keliling. Ya, bagian situ di bagian pointnya turun. Ada juga yang ukuran kolamnya itu 2 meter kali 2 meter setengah. Ada juga 3 meter kali 2 meter, ketergantungan dari saudara. Yang penting kolamnya itu saudaraku jangan terlalu tinggi juga ya, kalau bagian bawah ya. Cukup bagian di situ, lubang terjun turun ke bawah, ada kolam di bawah ya. Ada kolam. Ada kolam, itu kolamnya itu ketinggian kolam itu 40. Ya 40 ya. Jadi air itu terisi saudaraku, sisa saudara di situ isi kurang lebih 37 atau 36 air, ketinggian airnya di kolam itu ya. Tingginya kolam itu 40 cm. Kalau mengenai adanya berapa lebar panjang ketergantungan. Nah itu bagian the point. Seumpamanya saudara di situ sudah isi air, masih ada hawanya panas. Itu selalu saya angkat itu gunakan tanah liat. Nah, tanah sawah juga seperti ini kan sawah saudaraku ya. Ini sawah, ini padi ya. Jadi saudara juga bisa menggunakan tanah sawah. Nah ini kan dingin hawanya saudaraku itu kalau saudara pasangkan tanah di dalam. Jangan pasir saudaraku, kalau pasir itu beda hawa dinginnya. Apalagi kalau tanah merah, itu dingin. Sangat-sangat membantu di bagian dalam saudaraku itu di kelembapan. Kelembapannya itu kan wali suka itu yang lembab. Ya, wali juga suka yang sejuk. Itu dari angin. Karena saya bahas ini hanya lubang LMB, begitupun juga lubang lar, begitu juga kolam. Ya, kalau saudara menggunakan kolam, tetap kalau saudara tidak menggunakan kolam kan tidak jadi masalah. Yang penting itu walit itu taunya itu dia mau lembab, bukan bahwa di dalam itu hanya kolam, baskom, penampung air yang lainnya semacam kayak papan baru kita rancang, baru kita isi air. Walit itu semua suka. Ya, yang penting bagian di dalamnya lembab, karena walet itu dia tidak mau lihat itu apakah mesin pengabut ya, mesin pendingin. Yang penting bagian di dalam saudaraku itu dingin. Walet itu incar yang itu lembab, sejuk, gelap, aman. Nah itu. Jadi itulah ada 3 pertanyaan saudaraku saya sudah angkat. Yang pertama LMB, lubang masuknya burung walet, ukuran berapa yang bagusnya guru, istilahnya tingginya dan panjangnya ya.
Nah, kalau lebarnya itu kan ukuran batu itu lebarnya. Nah, tinggi dan panjangnya berapa saya sudah jelaskan tadi secara mendetail. Nah, terus ukuran LMB, maksudnya lar ya. Lar juga saya sudah jelaskan. Baik yang lubang turun dari bawah ukuran tadi 80 kali 1,5 meter atau 2 meter atau 170 bisa semua. Nah, saya sudah jelaskan juga. Nah, kalau yang model yang kayak LMB akan ada juga LMB modelnya saudaraku, bisa juga saya sudah jelaskan. Nah, secara mendetail juga ukuran yang tadi. Nah, terus yang mana lagi itu tadi ukuran kolam. Yang ukuran ketinggian kolam berapa guru? Nah, itu tadi ketinggian kolam ukurannya tadi itu 40 cm. Nah, itu saya sudah jelaskan juga secara mendetail. Sisa saudaraku itu gimana caranya supaya saudara ini bisa mencerna, bisa praktekkan di dalam gedungnya. Dan intinya saudaraku itu ya, jangan selalu diganggu dulu dalam gedungnya kalau masih pemula. Nah, biarkan walet beradaptasi. Nah, itu supaya walet itu nyaman, tidak terganggu. Nah, dia bisa bermanuver. Kalau dia merasa yang dia masuki gedung itu ya, seperti gedungnya saudaraku RBW-nya, dia nyaman di situ, dia akan kembali pada waktunya malam hari. Ya, pada waktunya sudah mulai petang. Karena dia dapatkan apa yang dia cari di dalam gedung itu pada waktunya siang bermanuver, dia terasa nyaman, aman, dia akan kembali itu. Sampai dia di situ tinggal, akhirnya betah sampai berkoloni, bikin sarang. Akhirnya populasinya akan nambah. Nah, itu yang kita harap. Itu yang kita inginkan saudaraku. Nah, intinya itu. Jadi itulah saudaraku ya, saya sudah jelaskan secara transparan mendetail. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan tadi ini, yang mengenai adanya itu ada 3 pertanyaan saya sudah jawab. Dan masih ada pertanyaan yang saudara kita yang belum saya angkat. Insya Allah kapan-kapan ada waktu luang, mudah-mudahan kita sia-sia semua saudaraku. Insya Allah. Nah, intinya itu konsisten aja di dalam gedungnya ya. Kenapa saya katakan konsisten? Perhatikan saja. Ya, semangat. Jangan terprovokasi mengenai adanya bahasa, dan saudara di situ bisa belajar di dalam gedungnya. Kenapa walet sulit tinggal? Nah, kenapa walet itu namun ada lagi tinggal tidak mau banyak? Nah, itu yang perlu saudara pahami semua. Dan kenapa walet ini hanya dia mantul, sulit dia masuk di dalam? Karena ada beberapa pertanyaan saya sudah angkat juga, saudaraku, itu walet hanya mantul. Dia tidak mau tinggal di dalam, hanya main. Iya, datang main, akhirnya lama kelemahan dia pergi. Dia tidak betah. Ada apa? Kenapa memang saudara? Kenapa memang walet itu saudaraku ya tidak mau betah? Nah, berarti ada yang tidak diinginkan di dalam gedung. Intinya itu. Jadi terima kasih banyak saudaraku, saya sudah angkat pertanyaan saudara kita ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku, bagi petani walet, khususnya bagi petani walet, strep peternak walet di lapangan. Jadi sekali lagi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, adanya manusia biasa. Letak kesempurnaan saudaraku itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali. Mantap.